Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Desi kembali menjumpai Anda pada program Dialog Khusus. Pemirsa, kali ini saya hadir bersama dengan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI 1 Cirebon. Dan sudah hadir bersama saya Bapak Robi Sudarsono SHMAP. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semangat terus Pak ya? Selalu semangat. Selalu semangat. Pak Robi ini selaku Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, betul Pak? Iya. Luar biasa ya. Dan sudah ada juga Bu Rindu Rindiandini ST. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu ya. Ibu suaranya manis sekali ya. Iya. Pelan. Oke, Bu Rindu ini selaku Kepala Subseksi Status Keimigrasian. Pemirsa, hari ini kita akan membahas terkait tentang Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Oke. Pak Robi, anak berkewarganegaraan ganda yang ingin kembali menjadi warga negara Indonesia masih memiliki kesempatan ya Pak Robi ya untuk melakukan pengajuan naturalisasi hingga sampai dengan 31 Mei 2024. Pak Robi, saya mau tanya nih ya, ini yang membuat diterbitkannya PP ini itu apa sih Pak Robi sebetulnya? Baik. Saya sedikit menjelaskan. Betul. Salah satu subjek warga negara ganda terbatas adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah dari ibu warga negara Indonesia, ayah warga negara asing, Betul. atau ibu warga negara asing atau ayah warga negara Indonesia, dan pemberian paspor dari negara lain karena tempat lahirnya. Oke. Jadi kondisi saat ini masih banyak di lapangan yang nyatanya untuk anak-anak ini tidak memilih dalam usia memilihnya. 18 sampai dengan 21 tahun. Oke. Anak-anak ini jika tidak memilih akan dianggap asing Oleh negara yang bersangkutan atau hanya Indonesia saja yang negara Indonesia. Negara Indonesia, Dia oke. negara asing. Betul, betul. Karena dia salah satu keturunannya kan keturunan ayah atau ibu warga negara asing. Jadi nanti akan ikut warga negara asing dari ayah atau ibunya. Oke. Karena masih banyaknya anak-anak ini yang belum memilih atau di usia 21 tahun lebih. Jadi pemerintah sebagai bentuk hadirnya pemerintah di tengah masyarakat menerbitkan peraturan pemerintah 21 tahun 2022 ini. Betul, tadi ya bahwasanya masih ada kesempatan ya untuk anak-anak yang berkewarganegaraan ganda. Karena kan kita sama-sama tahu pemirsa bahwasanya Indonesia menganut warga negara tunggal ya. Iya. Tadi ya artinya Warga ketika negara ganda terbatas. ganda terbatas. Oh, Untuk anak untuk yang anak dari perkawinan campur, seperti saya sebutkan, betul. sampai usia 21 tahun terbatas. Oke. Itu sampai usia 21 tahun. Sampai dengan 20 tahun gitu ya. Nah ini Pak, tadi kan yang membuat diterbitkannya PP nomor 21 tahun 2022. Artinya sampai dengan hari ini masih banyak ya anak-anak yang usia sampai 21 ke bawah itu yang belum memilih mereka itu. Iya. Oke. Jadi banyak ditemukan ketika anak subjek warga negara ganda ini membuat paspor, setelah dilakukan wawancara, ternyata ayah atau ibunya warga negara asing. Asing, betul. Setelah itu dikoordinasikan ke seksi kami, Status Keimigrasian. Betul. Lalu kami jelaskan bahwa ada peraturan yang mengakomodir masalah ini yang berlaku tadi tinggal berapa saat lagi dari 31 Mei 2022 sampai dengan 31 Mei 2024. 24. Itu untuk yang 31 Mei itu usia berapa batasannya itu? Tidak Terakhir. ada usianya. Tidak ada usianya, Jadi, oke. Yang anak tadi yang sudah 20 tahun lebih itu dapat untuk mengajukan kewarganegaraan. Oke, jadi itu yang membuat peraturan ini dibentuk ya. Akhirnya negara turun tangan ya Pak Robi ya, Iya. untuk bisa membantu sebetulnya ya. Ini bisa membantu Memberikan kepastian hukum ya. kewarganegaraan tentang anak-anak yang subjek warga negara ini belum. Oke, siap. Berarti luar biasa ini ya. Akhirnya muncullah PP tahun 21, nomor 21 tahun 2022. Oke, mungkin ke Bu Rindu. Mungkin ini kebijakan ini apakah penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya atau seperti apa nih Bu Rindu, bisa dijelaskan Bu? Oke, baik. Sebetulnya memang betul ya, ini adalah bentuk penyempurnaan dari yang sebelumnya. Karena dari Undang-Undang 12 tahun 2006 itu setelah berjalan ternyata ada masalah-masalah yang tidak terfikirkan mungkin sebelumnya ya. Jadi dengan hal seperti itu akhirnya terbit PP 21 tahun 2002 ini ya kan. Nah, lalu di PP ini pun perlu diinformasikan bahwa ini tuh kemudahan bagi anak-anak berkewarganegaraan ganda. Yang pertama, kemudahannya itu
dari PNBP-nya, pembayarannya. Pembayarannya. Ya, yang kalau mengikuti Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 itu sekitar 50 juta untuk PNBP-nya sendiri, betul. Luar biasa ya. Tapi dengan adanya hadir PP ini hanya PNBP 5 juta. 5 juta. Betul. Oh, mungkin gini, Bu. Bisa jadi penyempurnaan ini karena angka PNBP-nya yang lumayan tinggi atau sehingga masih banyak tadi ditemukan data-data bahwasanya anak yang berkeluarga negara itu belum memilih gitu. Bisa jadi seperti itu ya, Bu? Ya, mungkin itu salah satu faktornya mungkin ya, Bu. Ya. Nah, lalu yang kedua, persyaratan untuk melakukan kewarganegaraannya dalam bentuk surat keterangan keimigrasian itu dipermudah. Betul. Khusus untuk yang pasal 3A ini. Pasal 3A ini ya. Jadi memang ini adalah akhirnya tadi ya yang Pak Robi sampaikan bahwasanya negara turun tangan untuk bisa membantu tadi anak yang berkeluarga negaraan ganda untuk bisa memilih ya. Tadi berarti untuk penyempurnaan yang PP tahun 21 ini nomor 21 ini merupakan kemudahan ya Pak ya. Mungkin bisa ditambahkan Pak Robi kemudahan-kemudahan apa saja lagi tadi yang sudah disampaikan Bu Rindu bahwasanya kemudahan selain tadi disebutkan ada lagi kemudahan-kemudahannya. Pertama, mengakomodir masalah untuk anak-anak usia yang tadi saya sebutkan lebih dari 21 tahun masih mendapatkan kesempatan untuk kembali menjadi warga negara Indonesia. Jadi bukan orang asing lagi di Indonesia ya gitu ya. Jadi memang ini adalah sebuah PP ini negara turun tangan untuk memberikan kemudahan kepada anak-anak yang usianya batasannya 21 tahun ya. Nah, kalau untuk yang 18 tahun sampai dengan 21 tahun atau yang belum menikah, kalau sudah menikah di bawah 21 tahun gimana, Pak Robi? Jadi untuk anak subjek keluarga negaraan ganda ini itu nanti pada usia 18 tahun atau sudah menikah itu usia memilihnya. Dia bisa usia memilih memilihnya. Warga negara Indonesia atau keluarga negaraan salah satu orang tuanya. Nah, 18 tahun itu masih diberikan waktu lagi sampai dengan 3 tahun, sampai 21 tahun. Jadi pilihannya adalah 18 tahun atau sudah menikah. 18 tahun atau sudah menikah. Iya, 18 tahun atau sudah menikah ya. Jadi kalau ada warga negara berkeluarga negaraan ganda 18 tahun sudah menikah, berarti harus segera melapor ya. Begitu. Jadi memang ini salah satu kemudahan ya pemirsa ya. Ini luar biasa ya. Ini mungkin juga masyarakat belum banyak tahu nih Pak Robi bahwa batasannya ini tanggal 31 Mei sekarang ya. Nah, ini mudah-mudahan ini menjadi informasi yang luar biasa ya tadi ya. Karena tadi PNBP-nya disampaikan Bu Rindu lebih murah ya. Bu Rindu, Pak Robi kita break dulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada program Dialog khusus bersama dengan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI 1 Cirebon. Baik pemirsa, kita kembali lagi bersama dengan program Dialog Khusus dan masih bersama dengan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI 1 Cirebon dengan Pak Robi dan Bu Rindu. Kita kembali membahas diskusi tentang anak berkeluarga negaraan ganda. Menarik Pak Robi ya, Bu Rindu ya, karena mungkin di Indonesia, mungkin di wilayah 3 Cirebon khususnya ya, ini banyak sekali ya, seperti TKI yang menikah akhirnya belum naturalisasi gitu kan. Nah, ini juga informasi untuk pemirsa juga ya yang memiliki kerabat dan tetangga ya, mohon disampaikan. Nah, ini Pak Robi, untuk syarat menjadi anak berkeluarga negara itu seperti apa Pak Robi? Syarat-syaratnya? Warga negara Indonesia. Betul. Syarat untuk menjadi warga negara Indonesia ketika masih ganda ya tadi ya. Jadi tentunya anak yang kehilangan, anak yang belum memilih keluarga negaraan di batas usia memilihnya dapat mengajukan surat permohonan kepada Presiden melalui Menteri dengan melampirkan salah satunya adalah akte lahir, akte nikah orang tuanya, surat keterangan keimigrasian yang menyatakan 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, itu yang dikeluarkan oleh imigrasi, surat biodata kependudukan yang dikeluarkan oleh catatan sipil, dan surat keterangan dari kepolisian. Jadi ada beberapa syarat yang memang harus dipenuhi ya. Nah itu kalau yang memang syaratnya itu ada yang tidak terpenuhi, misalnya Pak Robi ya, tadi ya ada surat dari keimigrasian, keterangan itu tidak lengkap dan salah satu nggak lengkap itu gimana Pak Robi? Jadi untuk anak yang lahir di luar negeri, itu wajib salah satu pengajuannya melampirkan surat keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh imigrasi. Tapi kalau anak yang lahirnya di Indonesia, dia melampirkan biodata kependudukan yang dikeluarkan oleh
Di kecamatan Kecapil. atau di Oh, Sukcapil. kecamatan ya. Iya. Oke. Jadi kalau untuk anak yang lahir di Indonesia itu agak sedikit mudah ya, Iya. agak sedikit mudah Iya. tadi melampirkan akte kelahiran saja. Iya. Tapi yang lahirnya di luar negeri itu harus melampirkan skim dari negara yang bersangkutan. Bukan, Dari yang dikeluarkan oleh imigrasi. yang dikeluarkan oleh imigrasi setempat. Skim itu menerangkan bahwa anak ini sudah 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut sudah tinggal di Indonesia. Nah, itu untuk skim itu apakah harus 5 tahun, 10 tahun? Kalau misalnya anak ini baru beberapa tahun tinggal di Indonesia, apakah boleh membuat skim tersebut, Pak Robi? Ya, nanti didukung dengan kalau memang baru 2 tahun, 3 tahun, karena ini memang sudah atensi pemerintah untuk memberikan kepastian hukum bagi anak-anak ini. Jadi dapat juga melampirkan data dukungnya surat keterangan dari kelurahan yang menyatakan bahwa anak ini sudah 5 tahun berturut-turut. Seperti itu. Jadi harus ada data pendukung tadi kelurahan ya. Iya. Oke. Ini ya lumayan banyak juga ya persyaratannya ya. Oke ya. Nanti setelah syaratnya semuanya sudah lengkap, Iya. pengajuannya kemana nih Pak Robi? Pengajuannya nanti ke Dijen AHU. Dalam hal ini bisa melalui kantor wilayah. Kalau di sini kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Bandung. Di Bandung. Iya. Oke. Jadi misalnya kita simulasi ya Pak Robi ya sekalian biar pemirsa paham betul nih ya. Ada warga Cirebon menikah dengan orang Belanda misalnya. Oke. Nah, lalu anak ini lahir di Indonesia. Iya. Lalu tadi perlengkapannya tadi sudah dilengkapi. Nah, setelah itu langkah berikutnya adalah kelengkapan ini Iya. ke Bandung. Oh, tidak melalui imigrasi. Bisa melalui website Dijen AHU juga. Oh, langsung bisa Seperti itu, iya. langsung online ya, Iya. bisa online Iya. ya, terdaftar ya. Iya. Oke. Oke pemirsa, ini menarik ya, menarik karena memang ini sesuatu yang baru ya buat mungkin juga masyarakat juga harus paham betul ya, apalagi memang yang memiliki tadi ya, memiliki anak atau kerabat juga yang memang punya keturunan WNA ya, warga negara asing. Oke, sekarang ke Bu Rindu. Tadi kita bicara syaratnya ya. Nah sekarang saya mau menanyakan batasannya nih, batas waktu yang tadi disampaikan Pak Robi itu sampai dengan kapan sih Bu Rindu? Ini sebetulnya sebentar lagi ya, sampai tanggal 31 Mei 2024. Karena PP ini terbit pada tanggal 31 Mei tahun 2022. 2022. Ya, jadi sudah mau 2 tahun nih 2 tahun sebetulnya. ya, sebetulnya betul ya. Jadi mendekati deadline ini kita gembur-gemburkan kembali ya gitu ya. Oke. Oke, jadi sepanjang 2 tahun ini apakah dari kantor imigrasi sudah banyak yang mendaftar belum nih Bu nih? By data nih. By data sih sudah banyak ya, sudah ada beberapa, sudah ada yang berhasil juga sampai selesai kita bantu. Ya. Nah, kalau tadi kita melihat data yang ada di wilayah 3 Cirebon saja ya, kita bicaranya TPI 1 kartu Cirebon ya, itu banyak nggak data-data dari anak-anak yang memang belum mendaftar menjadi WNI, Bu? Ya, sebetulnya kita tidak bisa memetakan ya untuk hal seperti itu. Data yang realnya kita nggak ada, cuma kita bisanya sosialisasi saja ke masyarakat yang mempunyai anak, kerabat atau tetangga atau siapapun ya, itu oke, ya. untuk bisa menyampaikan informasi ini ya, betul ya. Oke, seperti itu. Oke, jadi memang ini adalah informasi yang penting ya Pak Robi ya, yang harus sampai ke masyarakat yang memang tadi ya memiliki kewarganegaraan ganda gitu kan. Oke, nih saya ini mau nanya nih ya, kalau sampai dengan batas waktu 31 Mei ya, tidak WNA ini atau warga negara ini, anak berkeluarga negara ini tidak melapor, sanksinya apa sih Bu? Kalau ketahuan nih sama orang imigrasi nih. Oke, baik, saya coba jawab ya. Sebenarnya di sini tidak ada sanksi ya sebetulnya ya. Hanya nanti bagi anak-anak ini akan kembali memprosesnya sesuai dengan kewarganegaraan Undang-Undang 12 tahun 2006. Oke, tadi ya harganya mahal, PNBP-nya persyaratan pun agak dipersulit gitu ya. Oh gitu. Jadi ini kesempatan sebetulnya ya Bu ya. Betul. Pak Robi ya. Jadi ini benar-benar kesempatan untuk warga negara yang memang belum melakukan naturalisasi menjadi WNI. Iya, dan sedikit menambahkan tadi silakan, Pak Robi. ya kalau memang anak usia 21 tahun yang belum memilih dan tidak ikut kesempatan yang baik ini sampai dengan 31 Mei, otomatis kan anak ini jadi orang asing. Jadi orang asing. Iya, betul, dan orang asing yang tinggal di wilayah Indonesia harus memiliki izin tinggal. Izin tinggal. Jadi dia harus mengurus dokumen asingnya, paspor. Setelah itu
dia akan kita berikan izin tinggal tetap karena dia kehilangan kewarganegaraan di wilayah Indonesia. Oke. Jadi setelah tanggal 31 Mei yang usianya sudah 20 tahun, Iya. belum menjadi WNI, Iya. dinyatakan harus asing ya. Asing. Oke ya, ini luar biasa nih ya. Jadi ini memang tadi ya negara akhirnya turun tangan untuk bisa merapikan kembali ya siapa-siapa WNI, lalu juga diberikan kemudahan tadi, harga PNBP pun turunnya drastis ya Bu ya. Oke Pak Robi ya. Oke Pak Robi, Bu Rindu kita break dulu. Oke siap. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami pada program Dialog Khusus bersama dengan Kantor Imigrasi Kelas 1 ITPI Cirebon. Baik pemirsa, masih bersama kami pada program Dialog Khusus dan masih bersama dengan Kantor Imigrasi, masih bersama dengan Pak Robi dan Bu Rindu nih ya. Oke, tadi kita sudah dengarkan panjang lebar ya paparannya bagaimana menjadi WNI ya tadi. Nah ini Pak Robi, kita bicara dari imigrasinya sendiri ya. Ini untuk pembuatan SKIM tuh syaratnya apa saja sih Pak Robi? Salah satunya adalah surat pertanggungjawaban mutlak, surat pernyataan integrasi, surat keterangan dari kelurahan yang menyatakan telah tinggal di Indonesia 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, ijazah, akta lahir, paspor kebangsaan asing. Paspor kebangsaan asingnya. Dan kalau sudah punya paspor RI juga dilakukan. Dilampirkan. Tadi poin pertama, izin pembuatannya syaratnya tadi izin pembuatan yang pertama itu syaratnya apa? Itu yang mengeluarkannya siapa tuh Pak Robi? Kita ada konsepnya. Oh ada konsepnya. Iya. Oh jadi Iya. untuk beberapa poin memang disiapkan dari Iya. kantor imigrasinya. Iya. Oke. Pernyataan integrasi juga kita ada konsep. Ada konsepnya. Jadi memang yang tidak ada tadi ya keterangan seperti ijazah, paspor yang dari negara yang paspor kebangsaan. Oke. Oke, mungkin juga pemirsa sudah agak jelas nih Pak Robi ya bahwasanya tadi untuk menjadi warga negara Indonesia, tadi syaratnya juga sudah jelas. Nanti mungkin juga nanti pemirsa bisa melihat di layar kaca ada ulangan lagi persyaratannya seperti apa biar bisa diulang-ulang. Tadi yang paling penting adalah batas waktunya sampai dengan 31 Mei 2024. Bu Rindu ada ingin menambahkan Bu Rindu? Barangkali tadi dari syarat-syaratnya atau kemudahan apa saja sih yang diberikan imigrasi untuk bisa memenuhi persyaratannya? Iya, baik. Untuk persyaratan tadi kan ada SKIM ya. Ada SKIM. Nah, SKIM itu diajukan melalui molina.imigrasi.go.id. Molina.imigrasi.go.id. Ya. Nanti mungkin pemirsa bisa lihat di layar kaca Anda semuanya ya. Molina.imigrasi.go.id. Ya. Nanti bisa diupload langsung ya. Nah, di situ ada apa saja tuh Bu Rindu tuh di website itu? Di website itu nanti pemohon itu memasukkan syarat-syarat yang tadi disebutkan oleh Pak Robi. Nanti tinggal di-upload, nanti diproses di kantor imigrasi. Oh, prosesnya tetap di kantor imigrasi ya gitu kan. Tapi daftarnya bisa lewat online. Betul. Bisa lewat online ya. Di hari yang sama atau boleh waiting list? Di hari yang sama. Di hari yang sama, Iya. hari yang sama ya. Oke. Oke pemirsa, ini juga informasi ya buat pemirsa semuanya. Ingat tanggal 31 Mei 2024 batas akhir yang usianya 21 tahun ya Pak Robi ya. Lebih ya, 21 tahun atau lebih ya. Oke. 20 tahun lebih. Oke, lebih sedikit boleh ya. Oke, tadi itu sudah panjang lebar paparannya Pak Robi ya. Oke, mungkin Pak Robi terkait dengan PP nomor 21 tahun 2022 ada yang ingin disampaikan pemirsa, harapannya apa, seperti apa di balik kemudahan ini, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa, silahkan Pak Robi. Harapan kami dengan adanya peraturan pemerintah 1 tahun 2022 ini adalah kesempatan yang baik bagi anak warga negara terbatas yang belum mendaftar atau telah memilih lebih dari 21 tahun. Ini adalah bentuk, karena adalah bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat agar anak-anak ini mendapatkan status warganegaraan yang jelas. Yang jelas tadi ya. Bu Rindu menambahkan pesannya kepada masyarakat sebelum tanggal 31 Mei, silahkan Bu Rindu. Iya, saya hanya menambahkan sedikit ya di sini. Untuk jangan ragu untuk bertanya ke kantor imigrasi Cirebon terkait yang tadi kita sampaikan. Mungkin ada yang masih kurang atau kurang jelas, bisa langsung datang saja. Kami akan bantu. Oke, ya tadi bisa diulang Bu Rindu. Tanggalnya terakhirnya kapan Bu Rindu? Biar pemirsa nih paham betul, oh iya ini tanggal 30. Tadi tanggalnya silahkan disampaikan. Himbauan kepada masyarakat silakan. 31 Mei 2024. Batas akhir. Batas akhir. Usia 21 atau lebih ya? 21 tahun lebih. 20 tahun lebih ya. Oke, jadi bagi pemirsa yang belum atau mungkin pemirsa RCTV juga yang punya kerabat, punya keluarga, punya saudara, silahkan ya langsung. Kalau misalnya sekedar mau nanya-nanya dulu boleh nggak sih? Boleh.
Boleh Kami ya? sangat terbuka, silakan. Sangat Iya. terbuka ya. Jam kerjanya boleh disampaikan, jam kerjanya jam berapa aja, Bu Rindu? Kami dari jam 7.30 Senin sampai Kamis Betul. sampai jam 4 sore. Sampai jam 4 sore ya, Kalau hari oke. Jumat sampai setengah 5 sore. Masih dilayani ya? Masih dilayani. Walaupun hanya nanya dulu informasinya, silakan. mungkin pemirsa ada yang harus ngumpulin uang dulu sampai dengan tadi 5 juta ya, Iya. PNBP-nya ya. Oke, jadi ini kemudahannya. Tadi Pak Robi sampaikan bahwasanya negara akhirnya turun tangan untuk bisa menghadapi pasal 3A PP nomor 21 tahun 2022. Iya. Oke, ada yang masih ingin disampaikan Pak Robi kepada masyarakat pesannya mungkin? Menambahkan sudah cukup? Sudah cukup. Jangan lupa tanggal 31 Mei 2024 ya. Oke. Bu Rindu sudah cukup? Cukup. Terima kasih. Oke, baik. Pak Robi, terima kasih banyak paparannya. Bu Rindu, terima kasih. Semangat terus. Ya, Semangat terus ya. Bisa memberikan informasi kepada masyarakat ya. Iya. Oke ya. Ditunggu sama Pak Robi sama Bu Rindu pemirsa ya. Sampai tanggal 31 Mei 2024. Oke. Terima kasih Pak Robi. Terima kasih. Bu Rindu, terima kasih. Iya. Sehat selalu ya. Iya. Oke. Baik pemirsa, itulah tadi dialog khusus bersama dengan Kantor Imigrasi kelas 1 TP1 Cirebon tentang anak berkewarganegaraan ganda yang ingin kembali menjadi warga negara Indonesia masih memiliki kesempatan untuk melakukan pengajuan naturalisasi sampai dengan 31 Mei 2024. Akhirnya saya Desi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.